Dulu ketika Bapak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini punya jabatan di istana, di pemerintahan, punya kekuasaan, punya kewenangan untuk mengambil alih Partai Demokrat pun itu gak mampu gitu. Gagal. Minimal itulah dulu. Meskipun entah di belakang terjadi negosiasi atau apapun, minimal itu. Gagal gitu. Tidak terjadi. Megawati ini adalah ketum ilegal yang kemudian dia gak sah tuh menjabat sebagai ketum sampai hari ini. Hai korban ghosting, kalau dulu di masa lalu kita pernah disakiti oleh mantan kita, rasa-rasanya di masa depan itu juga akan menjadi pertimbangan apakah kita akan menerima dia kembali atau kita sekedar menjalin hubungan yang kemudian akhirnya terjadi timbal balik. Rasa-rasanya itu menjadi pertimbangan yang cukup penting sehingga nanti kalimat tidak atau menolak akan terjadi. Hal ini sama dengan berbagai macam kasus antara Demokrat dan Jokowi yang dahulu pernah ada satu cerita gitu, alkisah, bahwa dulu pemerintahan Jokowi di bawah istana melalui staf presidennya ada berbagai macam semacam operasi-operasi yang kemudian dilakukan untuk kemudian pengambil alihan Partai Demokrat. Tahun 2021 ini rame gitu, tahun 2021 ini sampai ada munas-munas yang kemudian dilakukan oleh partai-partai itu sampai ada itu dilaksanakan, sampai terpilih, sampai dijunjung gitu. Tapi untungnya pada saat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu tidak kemudian akhirnya memberikan legalitas organisasi itu kepada Muldoko. Bayangkan andaikan pada waktu itu legalitas organisasinya diberikan kepada Muldoko, selesai sudah Partai Demokrat dan selesai sudah cerita-cerita Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY, nggak ada lagi gitu kan. Dan akhir-akhir ini ada berbagai macam hal yang juga terjadi kepada Jokowi. Pertama, dia sudah dipecat sebagai kader PDIP. Wah, ini pasti marah ini beliau ini karena sebelum kongres gitu kan beliau dipecat gitu. Dan kenapa dipecatnya ketika setelah pilkada? Ini kan tambah panas gitu, tambah marah gitu kan. Sehingga akhirnya dari kejadian-kejadian ini partai-partai politik yang kemudian akan menerima itu harusnya bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam sejarah-sejarah yang kemudian pernah dilakukan oleh Jokowi di masa lalu gitu. Dan misalnya, apakah kemudian Jokowi nanti akan mengarahkan langkah politiknya kepada Demokrat? Wah, itu sangat mustahil sekali. Meskipun kemarin AHY dalam satu panggung politik bersama Jokowi, dalam satu koalisi bersama Jokowi, tapi untuk kemudian akhirnya Jokowi bisa masuk Partai Demokrat ini mustahil gitu. Satu, terah Demokrat bukan terahnya Jokowi. Yang kedua, kalau pada akhirnya Jokowi masuk ke Partai Demokrat, maka posisinya harus penting, ketua umum misalnya. Apakah kemudian AHY, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu rela untuk kemudian akhirnya kursi ketua umum Partai Demokrat diberikan kepada Jokowi? Mending AHY, kan AHY sudah jadi menteri kan, ya sudahlah, tinggal dilanjutkan, tinggal dibesarkan, dan tinggal di seantero kenegerikan tentang apa yang kemudian menjadi visi dari Partai Demokrat, kan sesederhana itu gitu. Tapi kalau pada akhirnya Jokowi mimpi untuk masuk Demokrat, ini sangat mustahil gitu, karena rekam jejak antara Jokowi serta Demokrat ini panjang. Dan waktu itu adalah istana yang kemudian dipimpin oleh Jokowi, sehingga pengacak-acakan ini selalu didetik dengan pengacak-acakan yang dilakukan oleh istana dan Jokowi. Dan pada saat itu SBY itu sampai turun gunung untuk kemudian memberikan klarifikasi, untuk kemudian memberikan semacam narasi-narasi yang cukup menyedihkan lah. Agar kemudian semuanya berpartisipasi, agar semuanya perhatian kepada Partai Demokrat pada saat itu. Sehingga pada saat itu berbagai macam gugatan-gugatan yang kemudian dilakukan oleh Muldoko dan kansnya untuk kemudian mengambil alihan Partai Demokrat ternyata sampai akhir tidak bisa dilakukan. Ternyata sampai akhir tetap AHY lah yang kemudian memimpin Partai Demokrat, dan sampai sekarang tetap AHY yang kemudian memimpin Partai Demokrat. Apakah kemudian nanti Jokowi juga akan pergi ke partai politik-politik yang ada? Rasa-rasanya sulit untuk kemudian diterima. Makanya kemudian kalau hari ini ada kalimat bahwa kan saya sudah bilang bahwa saya partai perorangan. Kalau dengar kalimat ini, saya jadi dengar kalimat dengan bahwa saya akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Nggak sinkron gitu. Maka suatu saat pasti akan masuk dalam dunia politik, entah itu politik yang mana, entah itu partai yang mana. Tapi sejauh ini berbagai macam partai yang salah satunya akan diajak oleh Jokowi adalah tentang PDIP. Ya, ini kan ramai kemudian diisukan bahwa
sedang ada narasi Jokowi ingin mengacak-ngacak kongres yang kemudian akan dilakukan PDIP. Jokowi sedang menempatkan intel-intel yang kemudian ada di BP. Jokowi sedang menempatkan orang-orangnya untuk kemudian ada dalam kongres-kongres tersebut. Setelah ada kemarahan ketika Pak Hasto mengatakan kepada Jokowi dalam cerita bahwa ya untuk kemudian akhirnya mengambil alih partai ini bukan disinilah tempatnya. Seolah-olah Jokowi gak punya kekuatan gitu. Tapi kalau kemudian akhirnya memang ada niatan untuk mengambil alih PDIP misalnya yang ingin dilakukan oleh Jokowi sehingga Jokowi ini menjadi orang yang besar di sana, ini rasa-rasanya cukup sulit. Pertama, dulu ketika Bapak Presiden kita ini, Pak Jokowi ini punya jabatan di istana, di pemerintahan, punya kekuasaan, punya kewenangan untuk mengambil alih Partai Demokrat pun itu gak mampu gitu. Gagal. Minimal itulah dulu. Meskipun entah di belakang terjadi negosiasi atau apapun, minimal itu gagal gitu, tidak terjadi, tidak terlaksana, dan itu tidak bisa diwujudkan. Apalagi sekarang tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, dan pengaruh-pengaruhnya akan semakin pudar, apa ia bisa mengambil alih PDI? Ini kan pertanyaannya yang kemudian akhirnya cukup mustahil bahwa ini akan terjadi gitu. Karena dari berbagai macam cerita-cerita sampai hari ini kan ada berbagai macam narasi-narasi yang kemudian ditebarkan bahwa Megawati itu adalah ketum ilegal. Megawati ini adalah ketum ilegal yang kemudian dia gak sah tuh menjabat sebagai ketum sampai hari ini. Ini kan sebenarnya narasi yang kemudian ingin dikeluarkan agar semuanya benci kepada Megawati. Tapi sampai hari ini pertahanan-pertahanan itu masih kokoh. Belum lagi narasi-narasi Bambang Pacul yang kemudian akan keluar dari PDIP setelah kalah semuanya karena ini kesalahan Bambang Pacul. Harusnya Megawati segera memecat Bambang Pacul misalnya. Tapi dalam satu posisi-posisi yang lain, narasi-narasi itu muncul kan bukan karena kekalahan yang kemudian dipimpin oleh Bambang Pacul misalnya, tapi tentang orang-orang yang akhirnya ingin melihat itu keluar dan orang-orang masyarakat melihat keluaran pemberhentian itu menjadi gak respect ke PDI sehingga PDIP semakin lama akan semakin tergerus. Niatnya kan di situ sebenarnya, sehingga narasi-narasi itu dikeluarkan. Cuma pada satu titik akhirnya semuanya itu tidak berguna dan semuanya tidak berfungsi karena tetap dalam satu posisi dan pemahaman bahwa PDIP ya PDIP, kadernya ya kadernya gitu. Kekalahan dan sebagainya sebagai evaluasi, bukan akhirnya dipecat selama ini masih sesuai dengan nilai-nilai yang kemudian dipegang partai. Kalau Jokowi, Gibran dan Bobi selesai sudah dipecat. Karena melenceng dari berbagai macam yang kemudian menjadi keputusan partai politik. Sehingga dari hal-hal ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kemudian ketahanan salah satu partai ini menjadi penting dalam proses demokrasi dan politik kita. Sehingga kita tidak abu-abu untuk kemudian hanya melihat mana yang kemudian baik untuk kita pilih, mana yang kemudian tidak baik untuk kita ikuti. Dan playing victim, ya kan, merubah narasi, itu kan pandai memang dilakukan oleh Jokowi, karena memang pencitraannya cukup baik selama ini, sehingga proses itu tertanam dengan baik, dan pengimplementasian itu juga tertanam dengan baik, dan pencitraan yang kemudian sudah dibangun selamanya akan demikian. Ini kan sudah bagus gitu. Tapi untuk kemudian akhirnya Jokowi akan memimpin partai politik, rasa-rasanya itu tidak akan terjadi kecuali Jokowi memang punya satu partai politik yang kemudian akan dia ikuti. PSI misalnya, kan sudah pas gitu. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, partainya anak muda yang kemudian prinsip-prinsipnya adalah Jokowisme. Wah, sudah selesai, sudah masuk selesai. Atau masuk PSI lah, jadi Dewan Pembina lah. Kan Kaisang ketua umumnya. Cukup sudah gitu kan. Tapi dari apapun itu kita akan melihat bagaimana kemudian langkah-langkah ini. Tapi yang pasti dari semua ini adalah tentang bahwa politik dan demokrasi kita harus kembali lebih baik. Kesalahan-kesalahan kemarin biarkan menjadi kesalahan kemarin dan tidak menjadi budaya dalam politik dan demokrasi di masa depan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.